Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Arya Munanda dari kelas IF 3C Pagi dengan NIM 3311901076 dengan instruktur Bapak Dodi Primaresda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasi jaringan pada Ubuntu Server 12. Langkah pertama yaitu buka VirtualBox yang ada pada laptop masing-masing. Setelah VirtualBox terbuka, kemudian install Ubuntu Server ke dalam VirtualBox. Setelah Ubuntu Server telah terinstall ke dalam VirtualBox, selanjutnya kita mengkonfigurasi VirtualBox kita sebelum kita melakukan konfigurasi jaringan. Gunanya untuk menambahkan adapter jaringan, karena setelah kita menambahkan adapter jaringan, maka kita akan dapat menambah IP statis pada konfigurasi jaringan tersebut. Untuk melakukan konfigurasi VirtualBox, langkah pertama yaitu klik setting, kemudian pilih network. Pada adapter 1, kita biarkan settingannya seperti ini, sedangkan yang perlu kita tambahkan yaitu pada adapter 2. Pada adapter 2 kita checklist enable network adapter, kemudian pada C2-nya kita pilih internal network, kemudian premise queues mode-nya kita pilih allow all, kemudian pilih OK. Maka akan muncul network di sini, adapter 1 dan adapter 2. Setelah kita melakukan konfigurasi VirtualBox, maka selanjutnya kita menjalankan Ubuntu server kita. Setelah kita masuk ke dalam Ubuntu server, alangkah baiknya kita masuk ke dalam mode super user dengan mengetikkan perintah sudo spasi su. Kemudian masukkan password Ubuntu server kita. Setelah kita masuk mode super user, selanjutnya kita mengetikkan perintah mi strip tool. Perintah mi tool ini berfungsi untuk melihat apakah adapter yang kita tambahkan pada konfigurasi VirtualBox sebelumnya sudah berhasil. Kemudian enter. Jika terdapat dua adapter setelah kita memasukkan perintah mitul, maka konfigurasi VirtualBox kita sebelumnya berhasil. Untuk laptop kita, adapternya ETH0 dengan ETH1. Untuk masing-masing laptop akan muncul sebagai kebanyakan acak, tidak ETH0, tidak ETH0 dengan ETH1. Kadang ada yang dapat ETH3, ETH5, dia tergantung. Yang jelas, jika sudah terdapat dua adapter, setelah kita masukkan perintah mitul, maka konfigurasi sebelumnya berhasil. Setelah konfigurasi berhasil, maka kita dapat melakukan konfigurasi jaringan. Cara untuk melakukan konfigurasi jaringan yaitu kita masuk ke dalam file interface. Masukkan perintah seperti berikut.
nano spasi slash etc slash net tab slash int tab, kemudian tekan enter. Nah, setelah kita masuk ke dalam file network interface, di sini kita akan melakukan konfigurasi IP statis. Tadi kan adapter kita dua tuh, auto ETH0 sama auto ETH1. Jika kita adapter yang kedua ETH1, maka kita tulis di sini nanti ETH1. Jika angka yang lain maka disesuaikan. Masukkan kode baris perintah seperti berikut: auto spasi ETH1, kemudian enter ifes ETH1 init static, kemudian masukkan address 192.168.56, 2 digit angka terakhir name, kemudian masukkan netmask 255.255.255.0. Setelah kita masukkan konfigurasi IP statis, kemudian kita save file network interface kita dengan cara Ctrl+X, kemudian ketik Y, kemudian tekan enter. Maka file tersebut akan tersimpan pada Ubuntu server. Setelah kita melakukan konfigurasi jaringan, disarankan untuk melakukan restart Ubuntu server dengan perintah /etc/init.d/networking spasi restart, tekan enter. Oh ya, maaf, salah. Yang saya maksud adalah kita merestart adapter network kita dengan perintah yang tadi /etc/init.d/networking restart. Itu restart jaringan yang sudah kita buat tadi maksudnya. Kalau perintah untuk restart Ubuntu server, perintahnya itu beda. Perintahnya yaitu init6. Nah, itu untuk perintah restart Ubuntu server. Sedangkan perintah /etc/init.d/networking restart itu perintah untuk merestart adapter jaringan kita. Jika sudah muncul oke, maka kita cek apakah konfigurasi jaringan kita berhasil. Cara mengeceknya yaitu dengan cara if config. Setelah kita mengetikkan if config, maka di sini akan muncul ETH0 sebagai IP dinamik dan ETH1 sebagai IP statis yang kita masukkan tadi dengan alamat IP-nya 192.168.5676. Jika ETH0 dengan ETH1 muncul pada saat kita memasukkan perintah if config, maka konfigurasi jaringan kita pun berhasil dan telah selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.